Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma, NIM 1904411661. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi konsep dasar sistem komputer. Satu, definisi. Komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Terdapat 3 istilah penting, yaitu input data, pengolahan data, dan informasi atau output. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau DPDE, dan Electronic Data Processing atau EDP. Struktur komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap komponen saling terkait. Ada 4 komponen pokok sistem komputer, yaitu pemroses, memori utama, perangkat masukan dan keluaran, interkoneksi antar komponen. Pemroses atau CPU. Pemroses disebut CPU, berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan pengolahan data. Pemroses melakukan kinerja dengan langkah sebagai berikut. 1. Mengambil instruksi yang dikodekan secara biner dari memori utama. 2. Mendekode instruksi menjadi proses-proses sederhana. 3. Melaksanakan proses-proses tersebut. Operasi-operasi pada pemroses dikategorikan menjadi operasi aritmetika, yaitu operasi yang terdiri dari penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi logika, yaitu operasi terdiri dari OR, AND, XOR, dan inversi. Operasi pengendalian, yaitu operasi percabangan dan lompat dan sebagainya. Pemroses terdiri dari 3 komponen, yaitu CU atau kontrol unit, yaitu berfungsi mengendalikan operasi yang dilaksanakan sistem komputer. ALU atau arithmetica logging unit, yaitu operasi yang berfungsi melakukan operasi aritmetika dan logika. Register, yaitu merupakan memori yang sangat cepat yang berfungsi sebagai tempat operan-operan dari operasi yang akan dilakukan oleh pemroses. CU atau control unit atau unit kendali, mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Kapan alat itu menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Mengartikan instruksi-instruksi dari program komputer. Membawa data dari alat input ke memori utama. Mengambil data dari memori utama untuk diolah. Mengirim instruksi ke ALU jika ada instruksi untuk perhitungan aritmetika atau perbandingan logika. Membawa hasil pengolahan data kembali ke memori utama lagi untuk disimpan, dan pada saat akan disajikan ke alat output. Kesimpulan dari unit kendali ini adalah mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama atau jika diperlukan, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmetika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja dari ALU.
Menyimpan hasil proses ke memori utama. ALU atau Arithmetica and Logic Unit yang terdiri dari 1. Melakukan semua operasi aritmetika dan dengan berdasarkan penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. 2. Melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. 3. Operasi logika meliputi perbandingan dua operan dengan menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih dari, dan lebih besar atau sama dengan. Memori. Ada 3 macam memori yang dipergunakan di dalam sistem komputer, yaitu 1. Register, yaitu digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. 2. Main memory, dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil pengolahan. 3. Secondary storage, yaitu dipergunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Register, yaitu alat penyimpanan kecil dengan kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sementara data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama. CPU, yaitu diibaratkan sebagai otak yang punya ingatan-ingatan atau register dan pengendalian organ tubuh atau CU. Program dan data diletakkan di memori utama yang diibaratkan sebagai sebuah meja. Program diproses atau melakukan satu persatu instruksi-instruksi yang ada di dalamnya. Instruksi tersebut dibaca dan diingat, atau instruksi yang sedang diproses disimpan dan diregister. Misalnya, hitung C sama dengan A dan B, maka perlu data nilai A dan B yang masih ada di meja atau di memori utama, dan data ini dibaca dan masuk ingatan kita, atau data yang sedang diproses disimpan di register. Misal, A sama dengan 2 dan B sama dengan 3, sehingga nilai C dapat dihitung, yaitu 5, atau proses perhitungan ini dilakukan di ALU. Hasil dari perhitungan ini dituliskan kembali ke meja atau disimpan kembali ke memori utama. Setelah itu, mungkin data program dan hasilnya disimpan secara permanen ke dalam lemari, kabinet, atau penyimpanan sekunder. Perangkat I atau O. Perangkat masukan atau keluaran digunakan sistem komputer untuk berinteraksi dengan lingkungan luar, baik ke pemakai maupun lingkungan secara umum. Perangkat masukan atau keluaran terdiri dari 2 bagian, yaitu komponen mekanis, yaitu perangkat itu sendiri. 2 komponen elektronik, yaitu pengendali perangkat berupa chip controller. Interkoneksi antar komponen disebut bus, dan interkoneksi ini berkaitan dengan tata cara hubungan antar komponen-komponen sistem komputer, menghubungkan CPU dengan memori utama atau dengan alat-alat input atau output atau I/O. Bus antara CPU dengan memori utama diletakkan pada MDR atau memori data register, MAR memori address register, dan unit kendali dalam CPU dan disebut internal bus. Bus yang berhubungan dengan CPU dengan I/O tidak diletakkan langsung ke I/O, tetapi dilakukan melalui I/O port atau DMA, direct memory access controller atau I/O channel, dan disebut external bus. Di dalam internal bus terdapat data bus yang dihubungkan dengan MDR, address bus yang dihubungkan dengan MAR,
serta kontrol bus yang dihubungkan dengan kontrol unit.